Ya, shalom. Senang sekali ada di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Karena saya percaya keluarga adalah seperti kapal induk yang dimana ada tank baja, ada pesawat tempur, ada semua peralatan perang yang hebat yang menyertai kapal induk itu. Dalam keluarga Tuhan menyediakan berbagai kedahsyatan mujizat yang luar biasa. Dalam keluarga Tuhan menyediakan tempat yang paling aman dan paling nyaman di tengah-tengah dunia ini. Nah, hari ini kita masuki hari ketiga, sesi yang ketiga berkenaan dengan 7 series yang kita bahas panjang minggu ini. Kemarin 2 hari lalu kita sudah bahas tentang Abraham, bagaimana Tuhan proses sedemikian rupa ditunda janjinya sehingga baru ketika berpisah dengan Lot Tuhan menyatakan negeri yang menjadi milik pusakanya. Selama Lot ada bersama dengan Abraham, selama itu pula Tuhan menunda janjinya. Artinya Tuhan mau memproses Abraham, membentuk Abraham agar Abraham berserah sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan, berserah tanpa berkeluh kesah. Dan kemarin kita bahas sesi yang kedua, kapan Tuhan memberikan janjinya, mengenapkan janjinya untuk memberikan Abraham anak dan keturunan, karena ternyata Abraham diajar Tuhan untuk menyalibkan kedagingannya dan bukan menyelipkan kedagingan. Menyalibkan dan menyelipkan itu beda ya. Tetapi bagaimana Abraham mematikan keinginan dagingnya dan dia mendapatkan terobosan yang hebat dan luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas sesi yang ketiga berkait dengan penundaan Tuhan. Ya. Sekali lagi seperti yang saya bahas berhari-hari menjadi pendahuluan kita ini hidup di dalam 2 waktu yang kadangkala berbeda. Keluarga kita orang muslim, mereka punya waktu dalam waktu urutan waktu kalender yang disebut yang pertama kalender Masehi, kalender yang kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada bulan Januari, Februari atau Maret 2020, 2021, 2023, 1900 itu tentang kalender Masehi. Tetapi dalam kehidupan agama mereka menggunakan kalender Komariah. Kalender Komariah itu yang dihitung dari perputaran bulan. Maka mereka ada tanggal-tanggal tertentu yang berbeda, agak sedikit berbeda dengan kalender waktu kita. Contohnya, mereka ada hari raya Lebaran itu tidak sesuai dengan tanggal atau waktu dari kalender Masehi. Makanya kalau kita perhatikan secara faktual bahwa Lebaran itu selalu berbeda tanggalnya. Dan biasanya maju 12 atau 13 hari ya. Nah, kalender bulan ini juga bukan hanya dimiliki oleh orang-orang muslim saja, orang Yahudi juga menggunakan kalender bulan dan juga orang Tionghoa juga. Makanya kalau kita perhatikan orang Tionghoa, kalau sudah tahu bulan kita bukan 12. 4 tahun sekali mereka punya bulan yang ke-13 yang disebut Lun ya. Ada 2 kalender waktu. Nah, dalam iman kita, proses yang kita jalani hari ini, kehidupan kita juga sebagai orang percaya, kita hidup di antara 2 urutan waktu. Yang pertama, waktu kita, yang kita sebut waktu yang seperti kita jalani hari ini, yang disebut dengan kronos. Kronos itu dalam bahasa Yunaninya artinya waktu. Dari kata kronos itu urutan waktu disebut kronologi. Jadi kalau ingat kata istilah kronologi, urutan waktu itu dari kata kronos dalam bahasa Yunani. Sedangkan yang kedua disebut kairos. Kairos itu waktunya Tuhan atau yang disebut momentum ya. Nah, hari ini yang jadi masalah, waktunya Tuhan terkadang berbeda dengan waktu kita. Dan inilah penyebabnya saya sebut dengan penundaan ilahi itu. Tuhan janji hari ini, kadang-kadang pengenapannya beberapa waktu ke depan. Kita sakit hari ini berdoa kepada Tuhan, maka kita minta waktu Tuhan segera dan lakukan apa yang kita mau. Tetapi seringkali seolah-olah waktu Tuhan itu berbeda dengan kita. Nah, inilah saya sebut penundaan ilahi. Nah, Abraham ditunda sampai Abraham lepas daripada Lot dengan tujuannya berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan tanpa keluh kesah. Yang kedua, Abraham diproses Tuhan untuk sampai menantikan anak puluhan tahun sampai Abraham melepaskan hak yang teristimewa, yaitu melepaskan kemarahan. Dia menyalibkan kedagingan dan bukan menyelipkan kedagingan. Nah, hari ini kita akan bahas sesi yang ketiga. Bahasan kita cukup penting juga, cukup dramatis, cukup fundamental buat hidup kita.
Pengalaman yang ketiga kita ambil dalam peristiwa Sadrak, Mesak dan Abednego dalam kitab Daniel pasal 3 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Perhatikan. Daniel 3 ayat 13 sampai 18 berkata demikian. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dengan marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Perhatikan ayat 16-nya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya sadar iman orang percaya selalu harus menghadapi ujian dan cobaan. Sekalipun ada pepatah yang agak lucu bilang cobaan itu selalu banyak, betul? Sebab yang sedikit bukan cobaan, tapi cobain. Kalau orang punya makanan kita makan sedikit itu cobain ya. Jadi kalau cobaan itu memang banyak. Dan yang menariknya dalam setiap cobaan, kesulitan kita adalah bertahan dengan waktunya Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Seringkali pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang membuat kita sulit, yang membuat kita menderita, yang membuat kita sengsara, yang membuat kita susah. Ini dialami Sadrak, Mesak dan Abednego ketika Nebukadnezar dengan kesombongannya dia membangun patung yang didirikan, dan siapa yang mendengar bunyi seruling, gambus dan kecapi dinyalakan, dibunyikan, maka semua orang harus menyembah kepada patung itu. Padahal Sadrak, Mesak dan Abednego sekalipun mereka tinggal di Babel, darah mereka darah orang Yahudi, iman mereka iman Yahudi, yang salah satu pokok imannya mereka tidak boleh beribadah kepada Allah lain dan tidak boleh menyembah berhala. Saya percaya ketika mulai dimaklumatkan peraturan untuk orang-orang di bawah pemerintahan Nebukadnezar di Babel ini untuk tunduk sujud menyembah kepada dewa yang didirikan, saya percaya bukan satu hari, mungkin sosialisasinya berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Dan saya percaya sebagai orang beriman, ketika ada ancaman kematian seperti itu, maka Sadrak, Mesak dan Abednego mungkin berdoa berhari-hari, berdoa setiap waktu agar mereka dilewatkan dari situasi yang sulit itu. Tetapi yang menarik, Tuhan tidak pernah maksud saya Tuhan tidak segera menjawab doa mereka. Tuhan mengulur waktu, bahkan sampai masuk ke sidang pengadilan. Ketika Nebukadnezar bertanya, maukah engkau menyembah patung yang aku dirikan jika engkau mendengar bunyi seruling, berdebar dan kecapi? Perhatikan ayat 16-18. Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab begini, tidak perlu kami menjawab Tuanku, sebab kalau Allah yang kami puja sanggup melepas kami dari perapian menyala-nyala, Dia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu. Tapi jikalau tidak, dia bilang, kami pun tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Pertanyaan menarik adalah, kenapa bukan sebelum ketika dia di pengadilan berhadapan dengan Nebukadnezar, Tuhan menolong Sadrak, Mesak dan Abednego? Tuhan bisa melunakkan hati Nebukadnezar untuk mengkhususkan, memberikan pengecualian kepada mereka untuk tidak beribadah kepada patung yang mereka dirikan, kepada patung Nebukadnezar dirikan. Saya percaya Tuhan bisa, karena hati manusia dalam tangan Tuhan itu begitu mudah diubahkan.
Saya tanya, kalau Tuhan mau menolong mereka tanpa terlambat, bisakah ketika mereka di pengadilan berjumpa dengan Nebukadnezar, lalu hadirlah pengacara-pengacara handal yang membela kasus Sadrak, Mesak dan Abednego, dan akhirnya Nebukadnezar sadar dan melepaskan mereka dari perapian menyala-nyala? Bisa. Tetapi kenapa Tuhan harus tunda sedemikian rupa janjinya sampai masuk dapur perapian? Ketika mereka melihat, orang-orang lain melihat, ketika orang percaya melihat Sadrak, Mesak dan Abednego dibawa ke dalam perapian menyala-nyala yang dipanaskan 7 kali lipat, bahkan yang ngantarnya pun mati karena kepanasan, maka mereka bilang, "It's too late." Tuhan terlambat menolong mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa baru di dapur perapian itu Tuhan menolong Sadrak, Mesak dan Abednego? Ini yang saya sebut penundaan ilahi. Yang saya percaya hari ini, saudaraku yang terkasih, peristiwa hari ini yang kita jumpai dalam peristiwa Sadrak, Mesak dan Abednego, saya percaya sebuah kebenaran yang penting saya sampaikan hari ini, bahwa Allah menunda kita sampai Allah menemukan bukan iman yang besar, tetapi iman yang benar. Kenapa saya katakan demikian? Tuhan mencari iman yang benar, bukan iman yang besar. Bukan iman yang besar yang Tuhan cari, tetapi iman yang benar. Sebab selama ini kita sebagai anak-anak Tuhan terkooptasi, sebagai anak-anak Tuhan kita terstigma bahwa iman itu menjadi senjata andal orang percaya untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang Dia mau. Saya ulang lagi. Iman seringkali dipahami sebagai alat yang bisa memaksa Tuhan melakukan apa yang kita ingini. Banyak hamba Tuhan mengatakan klaim janji Tuhan, kalau punya iman maka Tuhan melakukan apa yang kau imani. Saya bilang, iman bukan ukuran kepastian bahwa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat Ibrani pasal 11 mulai ayat 25 kalau tidak salah, dimulai dari ayat 1 tentang tokoh-tokoh iman, karena iman mereka mendapatkan mujizat pertolongan Tuhan yang hebat. Tetapi mulai ayat 25, justru karena iman mereka ada yang mati di penggal tubuhnya, ada yang digergaji, ada yang dibunuh dengan pedang. Sekali lagi, iman bukan jalan pintas untuk kita memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Seringkali konsep dalam gereja kita keliru. Kenapa? Karena kita menempatkan iman itu senjata andalan yang memaksa Tuhan mau melakukan apa yang kita mau. Saya bilang kalau konsep iman adalah alat kita memaksa Tuhan, maka sebenarnya Tuhan tersandra dengan iman kita. Tapi dalam pengalaman Sadrak, Mesak dan Abednego kita menemukan sebuah kebenaran yang penting yang berbeda hari ini. Yang Tuhan cari bukan iman yang besar, yang Tuhan cari iman yang benar. Iman yang benar itu seperti apa? Saya percaya iman yang benar adalah iman yang bisa takluk kepada kehendak dan rencana Allah. Coba kita baca Ibrani pasal 11 ya, saya membuktikan bahwa tidak semua orang beriman menerima apa yang Tuhan janjikan. Ibrani 11 kita lihat. Ayat yang ke-27, bukan 25. Oh, 35, 35. Ayat 35 mulai 35. Perhatikan, bukan 25, 35. Ibrani 11:35 berkata demikian. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Itu akhir daripada perjalanan tokoh-tokoh iman yang hebat itu. Yang luar biasa. Tetapi ayat selanjutnya bagian daripada ayat 35 juga ini orang-orang yang hebat. Dikatakan demikian. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang.
Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun itu dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Perhatikan 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Jadi kitab Ibrani ini berusaha mencatat peristiwa dengan seimbang. Ada orang-orang tertentu yang menerima pertolongan Tuhan, berkat Tuhan karena imannya. Tapi ayat 35 sampai ayat yang ke-40 dipaparkan juga ada orang-orang yang karena iman mereka tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Jadi hari ini kita sadar, iman itu bukan alat memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Ya. Peristiwa Sadrak, Mesak dan Abednego menyadarkan kepada kita. Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, seandainya Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Tapi seandainya tidak, Dia bilang mereka tetap berserah kepada Tuhan. Mereka tetap tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar ini. Saya percaya hari ini ada hal yang sangat kurang dalam kehidupan berjemaat kita sebagai anak-anak percaya, orang percaya. Kita seringkali menggunakan iman kita untuk memaksa Tuhan. Kita mengklaim kemauan kita dan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan mencari, ingin menemukan sampai orang itu memiliki iman yang benar, yaitu berserah kepada Tuhan. Ya. Iman yang benar adalah iman yang berserah kepada Tuhan. Iman yang benar seperti Yesus seperti Yesus di Taman Getsemani. Dia berkata, ya Bapa, kalau boleh, lalukan cawan penderitaan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Iman yang benar bukan iman yang besar. Iman yang benar adalah mempercayai apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Bayangkan saudara, Tuhan mencari iman yang benar dalam Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia terkagum dengan iman yang dimiliki Sadrak, Mesak dan Abednego. Seandainya Tuhan tidak menolong pun, seandainya mereka terancam sampai masuk dapur perapian yang menyala-nyala pun, dia berkata mereka tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar ini. Selama ini konsep kita punya konsep yang keliru. Iman itu semakin besar, maka kita punya iman, kita akan mengalami mujizat yang Tuhan janjikan. Enggak, saudara. Sebab buat orang yang beriman, menerima mujizat atau tidak, itu bukan ukuran. Sederhananya begini. Musa adalah orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan khususkan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan Musa tidak sampai tanah perjanjian. Menurut saudara, Musa menyesal gak? Menangisi gak? Meratap gak gara-gara dia gak masuk tanah perjanjian? Meratapi gak? Enggak. Kenapa? Sebab di dalam benak pikiran Musa, bukannya Kanaan di tujuan utamanya, tapi bagaimana dia disertai oleh Tuhan. Sebab ketika Tuhan marah kepada orang Israel dan dia berkata, Musa sekarang pergilah kau berjalan dengan orang Israel. Aku akan mengutus malaikatku berjalan depanmu. Lalu Musa bilang begini, Tuhan kalau bukan kau yang menuntun, kami tidak mau berjalan. Artinya kalau Musa hanya berorientasi ke tanah Kanaan, maka dia gak peduli siapa yang bersama dengan dia. Yang penting dia masuk tanah Kanaan. Bagi Musa tidak penting, dia lebih rela di padang gurun asal Tuhan bersama dengan dia. Saya percaya kalau saudara orang beriman, maka konsep pikiran kita hari ini bukan bagaimana kita mencapai apa yang kita mau, mencapai apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sadrak, Mesak dan Abednego dia tidak peduli lagi. Kalau dia harus diselamatkan dari kematian itu, dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kalau seandainya dia harus mati, masuk dalam perapian, dia bilang dia tidak akan kehilangan iman untuk percaya kepada Allah.
Hari ini dalam situasi yang rumit sekarang hari ini, kita sulit menemukan ya iman-iman yang seperti ini. Bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Karena iman yang benar itu yang Tuhan cari bagi kita hari ini. Hari ini saudaraku yang terkasih, belajar makin hari mengenali isi hati Tuhan. Belajar makin hari mematikan apa yang kita mau. Sebab kenapa? Saya percaya semakin kita mau dalam hidup kita sesuatu yang kita tuju, itu seringkali menjadi penghambat kita untuk bisa berserah kepada Tuhan. Berapa banyak dalam Alkitab ini orang-orang benar yang tidak menerima janji Tuhan. Sangat jelas dalam kitab Ibrani 11:35 itu. Ada orang yang mati digergaji. Pertanyaan kena kita, kenapa gak ditolong Tuhan? Ada Stefanus yang dilempar, dirajam dengan batu sampai mati. Kenapa Tuhan gak tolong? Apakah Stefanus kurang beriman? Enggak. Sampai Paulus pun berdoa. Karena ada duri dalam daging yang menggocok dagingnya. Yang dikatakan 3 kali Paulus berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang cukup sudah kasih karunia aku bagimu. Artinya penyakit duri dalam daging itu dikonotasikan sebagai penyakit yang diidap Paulus sampai dia mati. Bayangkan, tidak semua orang hebat dalam Alkitab ini menerima apa yang Tuhan janjikan. Yesus di Taman Getsemani, kalau dia mau keinginannya, dia loloskan cawan kemurkaan Allah itu. Tetapi dia bilang, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Allah yang terjadi. Hari ini pendewasaan iman kita yang Tuhan mau tuju, yang Tuhan mau kita capai adalah bagaimana kita punya ketertaklukan, ketertundukan kepada kehendak dan rencana Allah yang hebat. Saya bilang gini loh, kalau kita bisa seperti itu, kita sudah mati terhadap kedagingan kita. Saudara bayangkan Hosea menikah seorang perempuan pelacur. Dia tidak beralasan untuk menerima rencana Tuhan seperti itu. Dia tidak komplain dengan rancangan Tuhan seperti itu. Dia lakukan seperti yang Tuhan mau. Maka saya percaya kalau kita adalah orang-orang yang punya iman yang benar, maka hidup kita akan menjadi hidup yang enjoy. Karena kita gak peduli Tuhan berikan apa yang Tuhan janjikan atau tidak. Yang penting Tuhan menyertai kita. Ya. Saya percaya Musa tidak meratap dan menangis menyesali kenapa di tanah Kanaan. Sebab bukan itu tujuan utama. Sebab kalau tujuan utama Musa dalam masuk tanah Kanaan, maka ketika Tuhan marah dan bilang aku akan mengutus malaikatku menyertai engkau dan api aku tidak menyertai engkau, maka Musa enjoy saja jalan. Kenapa? Yang penting tanah Kanaan. Tapi Musa bilang kalau bukan Tuhan yang menuntun, kalau bukan Tuhan yang bersama dengan aku, kalau Tuhan tidak menyertai bangsa ini, maka Musa bilang kami tidak akan berjalan. Itulah awal daripada lagu yang menjadi closing ibadah kita, bila engkau tak besertaku. Jadi hari ini kasih-kasih Tuhan, jangan selalu berharap bahwa apa yang kau mau itu Tuhan akan dengar dan berikan. Percayalah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Karena saya pastikan Tuhan lakukan yang terbaik buat hidup kita. Oleh sebab itu maka yang ketiga kita bahas hari ini, Allah menunda berkat dan janjinya buat kita sampai Tuhan menemukan iman yang benar dari hidup kita. Iman yang benar adalah iman yang berserah total kepada kehendak dan rencana Allah. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, kalau dimana-mana berada hari ini, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan yang mungkin membuat kita terperangah. Yang pertama hari ini saya bilang, iman bukan alat kita untuk memaksa Tuhan. Ya, yang kedua, tidak semua apa yang kita kehendaki kita terima dari Tuhan. Nah, yang paling penting yang ketiga, yang Tuhan cari iman yang benar, iman yang berserah kepada Tuhan. Mau diberkati puji Tuhan, nggak diberkati puji Tuhan, ditolong puji Tuhan, nggak ditolong juga puji Tuhan. Sama seperti Sadraq, Mesak dan Abednego, kalau Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami. Tetapi kalau tidak pun, dia tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Jadi hari ini prinsip yang ketiga penundaan ilahi adalah
Tuhan cari iman yang benar dan bukan yang besar. Kalau kemarin kita bahas Tuhan ada penundaan ilahi, tujuannya apa? Allah mau kita adalah menjadi orang-orang yang menyalibkan kedagingan dan bukan menyelipkan kedagingan. Dan yang pertama, beberapa hari lalu kita bahas Allah mau membentuk kita agar kita berserah total kepada Tuhan dan bukan berkeluh kesah. Jadi hari ini yang ketiga, kita mau punya iman yang benar. Amin, berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sadar proses perjalanan iman kami dan hidup kami bukanlah perkara yang mudah. Tetapi kami juga tahu pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kami. Penundaan demi penundaan yang Tuhan kerjakan bukanlah Tuhan karena tidak peduli terhadap hidup kami. Karena ada tujuan yang khusus yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami menemukan sebuah kebenaran yang penting. Tuhan tidak cari iman yang besar, tetapi Tuhan cari iman yang benar. Iman yang benar adalah belajar sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan kami belajar untuk tidak peduli lagi ada atau tidak mujizat. Tuhan tetap kami percayai dengan segenap hati. Terima kasih buat kebenaran firman yang mengajar dan memandu hidup kami. Dan biarlah kami semakin hari semakin kuat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.